Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan dulu. Shalom semuanya. Ya, saya mau memperjelas lagi yang masalah kemarin tentang husnul khotimah dan kusnul khotimah. Sebenarnya antara mati mulia, mati baik dan mati terhina itu sebenarnya di pandangan Alkitab itu hanya berlaku sebenarnya untuk umat Kristen. Tapi kalau agama lain berharap semoga matinya husnul khotimah, ya boleh, namanya pengharapan ya, enggak. Tapi kan secara realnya itu harusnya umat Kristen. Karena di luar umat Kristen meninggal dengan cara apapun, mau ketabrakan, apes, musibah, bencana alam, kejepit pintu, enggak. Pokoknya mati, apapun cara matinya kecuali bunuh diri itu sama. Agama apapun kalau bunuh diri ya pasti Hades ya. Nah, tapi di luar Kristen cara matinya apapun itu nggak mempengaruhi, karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Artinya seluruh orang yang dalam Kristus tuh dia mau menujunya ke Firdaus. Nah, orang yang di luar Kristus itu dalam statusnya orang hukuman. Di namanya kalau orang itu kamu dituduh maling, tapi diduga kamu maling, tapi belum bisa dibuktikan. Nah, bikin BAP, tek. Nah, orang di luar Kristen itu diduga telah melakukan pelanggaran hukumnya Tuhan. Namanya orang sedang diduga, otomatis dia diborgol, ditangkap, dikurung dulu. Kan begitu aturan hukumnya. Dikurung di Polres atau dikurung di Polsek. Ditahan dulu, karena diduga engkau telah melakukan pelanggaran. Belum terbukti sih. Kalau orang dituduh maling aja, kalau belum terbukti itu
dikurung dulu, bikin BAP, tak 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 tak, tak di kantor polisi kan, diduga, dikurung dulu. Nanti untuk membuktikan bahwa engkau bersalah, ya kan, itu kan di proses pengadilan. Nah, orang di luar umat Kristen itu diduga telah melakukan pelanggaran. Makanya statusnya orang hukuman, harus ngerti nih. Jadi masuk Hades semuanya. Jadi cara mati apapun nggak ngaruh dia. Mau digigit rabies kayak mau apa namanya bunuh diri kayak mau kecelakaan, musibah, bencana, masial, pokoknya tetap semuanya masuk Hades. Nanti masalah dia salah atau tidak, perhitungan dengan Tuhan itu nanti hakimnya. Nah, permasalahan kita umat Kristen ini, barang siapa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Artinya kamu tidak lagi diduga melakukan pelanggaran, ya. Karena kan sudah dihapus dosanya. Sudah jadi kamu tuh tidak ada pelanggaran, diduga tidak lagi dugaan pelanggaran. Otomatis kita sedang arahnya menunggu namanya intermediate state, ruang penungguan yang namanya Firdaus. Nah, orang yang mau masuk Firdaus ini harus memenuhi dua hal tadi, Husnul Khotimah dan Husnul Khotimah. Nah, ini ngerti ya? Jadi orang Kristen, saya mau bicara tentang Kristen. Kalau orang luar itu urusan Tuhan. Di dalam Kristen itu Anda untuk masuk dalam Firdaus itu harus ada memenuhi dua ini, Husnul Khotimah dan Husnul Khotimah. Jadi kalau seorang penginjil katanya memberitakan Injil ke desa-desa, matinya saya bilang diperkosa, itu dia keadaannya Husnul Khotimah, matinya terhina. Itu saya pastikan namanya mati terhina, dia di Hades, umat Kristen. Dia harusnya sedang mempertahankan imannya, sedang penginjilan. Nah, contohnya kalau yang di Timur Tengah ini kan selalu ditodongin senjata F-16, ya kan? Ya. Masih percaya nggak engkau bahwa Yesus itu Kristus itu adalah Tuhan? Kan? Kalau kamu nggak masih percaya, itu videonya banyak, ya. Videonya anak zaman ISIS itu saya lihat tuh orang Timur Tengah, senjata F-16 di sini, disuruh sangkal tuh. Percaya nggak engkau Yesus Isa itu Tuhan? Masih percaya? Langsung. Kalau yang apa namanya yang percaya bebas dia. Percaya kan? Enggak percaya Isa adalah Tuhan. Bebas dia. Itu kalian lihat videonya tuh ada di banyak dokumen-dokumennya waktu zaman ISIS dulu. Itu dia baru mati mempertahankan iman. Kayak sampul lagi Stefanus ya, lemparin batu dia tetap bertahan. Tuhan ampuni mereka dan dosanya jangan ditanggung atas mereka. Dia mempertahankan iman, itu mati martir. Nah, seorang penginjil itu matinya harus seperti itu, harus namanya Husnul Khotimah dia, mempertahankan imannya, mempertahankan dalam tugas penginjilan. Tapi kalau di dalam tugas penginjilannya dia mati diperkosa, itu namanya Husnul Khotimah. Artinya dia gagal di dalam misinya, karena matinya Husnul Khotimah, diperkosa sama 10 pemuda. Dia gagal itu. Artinya gini, kalau dibalikin divisi ATM, loh guardian angelnya mana? Kok matinya terhina gitu. Dia harusnya kayak mau ditembak atau dipenggal kayak Paulus. Itu dia mati terhormat dia. Mati mulia. Harus seperti itu dia. Terus kalau bagaimana dengan yang Kristen ya? Kalau mati apesial gimana? Pas lewat buka pintu mobil. Itu juga Husnul Khotimah. Orang Kristen yang Husnul Khotimah yang mati apes, Hades. Saya pertegas lagi nih, biar mantap nih. Orang Kristen yang matinya kecelakaan, musibah, bencana alam, kena lahar gunung berapi, mati, itu Husnul Khotimah semua. Yang Husnul Khotimah itu yang benar adalah yang normal. Lahir, tua, sakit, dan mati. Tapi mati nanti sakitnya nanti kita bisa perinci lagi, matinya HIV atau gimana, ya kan? Tapi minimal yang normal aja dulu lah. Orang namanya lahir, terus tua, sakit-sakitan, nggak tahu ya kan, encok segala, kolesterol, diabetes ya segala, pokoknya mati, sakit jantung mati. Itu yang normal. Ya. Itu normal. Itu Husnul Khotimah dia. Atau dia mati dalam keadaan mempertahankan imannya, itu Husnul Khotimah dia. Mati dengan mulia. Itu yang normal gitu. Yang Kristen ini masalahnya bagaimana dengan musibah, bencana alam, kecelakaan, apesial itu.
Kenapa saya katakan itu matinya terhina orang Kristen? Atau anggap nih, naik Lion Air-nya jatuh di laut, gimana? Husnul khotimah apa husnul khotimah menurut Anda? Secara logika aja dulu, terima realita yang relevan aja, yang realita, yang rasional aja. Harusnya seperti apa? Ya. Harusnya kemana masuknya? Husnul khotimah ya, yang naik Lion Air jatuh, itu harusnya mati husnul khotimah, terpanggang dia. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena mati-mati yang cara demikian itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau pertegas ini lagi. Kita udah mulai tegas nih supaya jelas. Kita selama ini kan dari zaman Bapak gereja sampai sekarang ribuan tahun itu orang Kristen masih beranggapan ya mati dengan cara apapun. Saudara-saudara kekasih, barang siapa mati dalam Tuhan, maka dia, Tuhan Bapa sudah mempersiapkan tempat tinggal di sorga. Kan semuanya doanya di pemakaman seperti itu, Bu ya. Benar kan itu? Lihat, benar nggak? Orang Kristen apapun cara matinya selalu dikatakan saudara-saudara sekalian, ya kan? Barang siapa mati di dalam Tuhan hari ini, Bapa sudah menyiapkan tempat tinggal bagi dia. Matinya cara apapun, matinya diperkosa, HIV, ya kan, penyakit AIDS, ya kan, atau mati kecelakaan, mati kapalnya jatuh, tinggal cuma ketemu kepalanya doang, kapalnya dikubur, badannya udah dimakan ikan kali. Pokoknya asal ketemu di kuburan, doanya selalu apa? Saudara-saudara sekalian, barang siapa mati dalam Tuhan, Bapak telah menyiapkan tempat tinggalnya di sorga. Ya kalau secara umumnya ngomong, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu secara umum. Secara Kristen, saudara-saudara sekalian, ya kan? Enggak, barang siapa mati dalam Tuhan hari ini, Bapak sudah matinya cara apapun dia nggak peduli. Jadi ada satu keyakinan umat Kristen kalau dia dalam Tuhan beriman segala macam, KTP-nya juga Kristen diperiksa juga ya kan? Pokok cara mati, oh ya. Dia sudah beristirahat dengan tenang. Sudah ada bersama-sama Bapa di surga. Cara matinya bagaimanapun. Menurut saya, bisa terjadi keyakinan seperti itu. Sebenarnya kita ini pendeta nggak enak. Kalau doanya, waduh, mati perkosa, masa di sisi tempat Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Kalau kita ucapkan ini tidak ada di hadis. Kan keluarganya nggak enak. Pemakaman seperti itu. Tapi sebenarnya kita sudah harus memisahkannya lebih tajam lagi. Makanya saya dari dulu tuh kalau orang meninggal, saya diminta pemakaman, saya selalu tanya dulu, matinya kenapa? Pelan-pelan bisik-bisik gitu. Matinya kenapa, Pak? Oh ya, saya asal tahu. Kalau saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan. Jadi lebih berhikmat. Saya lebih bijaksana karena saya sudah mendapatkan informasi. Saya mau menegaskan orang Kristen ya. Yang kecil-kecilnya Tian, Isaka, dengar kata-kata saya. Orang Kristen matinya harus husnul khotimah. Harus wajib itu. Karena kita tidak tahu memang KTP-nya Kristen. Tapi hari-harinya hidupnya seperti apa kita nggak tahu. Benar nggak? KTP-nya Kristen. Apakah Anda menyangka orang yang rajin pelayanan, rajin pelayanan, agak denging, tolong hike-nya dikurangin. Denging terus nih. Denging, berarti yang sumber masalahnya ini emang. Hike-nya ya. Jadi kita kan mana tahu orang yang melayani perjamuan kudus, ya, yang melayani jadi koordinator ibadah, ya, bagaimana hari-harinya hidupnya kan kita nggak tahu. Pokoknya KTP-nya Kristen. Ya. Tapi kalau sampai banyak lah. Saya pernah mendengar juga seorang ibu gembala matinya kena PC loh. Eskavator. Suwe bener hidup loh. Seorang ibu gembala matinya kena PC juga. Saya nggak nyebut ya. Cuma Anda harus tahu aja. Saya pernah mendengar seorang ibu gembala itu matinya kena PC eskavator untuk gali tanah tuh. Eskavator. Kan luar biasa. Itu masuk luar lingkup namanya husnul khotimah. Saya nggak tahu kehidupan ibu gembala itu hari-harinya seperti apa. Tapi menurut saya kok
Apes, bener ibu-ibu gembala matinya kena PC. Kenapa saya bilang kan, seseorang yang mati apes, kecelakaan, musibah, bencana alam, kena lahar, gunung berapi, kapal jatuh, ya enggak, bus masuk jurang itu. Wah, itu mah benar-benar luar biasa. Saya katakan anak yang masuk dalam ruang lingkup ini seperti mati konyol dong. Bener nggak? Setuju nggak, Pak? Namanya kan mati konyol ya. Kenapa saya mau memastikan? Karena mati-mati yang seperti ini itu matinya terhina dia, kusnul khotimah. Pertama, dia bertentangan dengan ayat ini. Yeremia 29:11, tolong dibaca, ya pegang. Biar nggak suara saya itu, santai ya hari ini. Sudah berapa menit itu, Tian? Oh, dari 15. Oke. Ini mati-mati konyol yang seperti ini itu bertentangan dengan Yeremia 29:11. Oke, Mik pegang. 29:11, Yeremia 29:11. Ya, pegang Mik, silakan biar masuk dalam rekaman. Kita santai aja. 29:11. Anda Hosin Kristus, sang pembanding dalam visi terakhir. Matinya naik motor, orang buka pintu coba. Kok ATM katanya visinya sempurna, kenapa mati konyol? Orang kan nanti mempertanyakan itu kan. Oke. Yeremia 29:11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuh. Karena bertentangan, mati konyol tuh bertentangan dengan ini. Setuju gak deh? Setuju ya? Mati konyol ini masuk dalam, bertentangan dengan ayat ini. Orang yang mati dalam kusnul khotimah ini masuk dalam bertentangan ayat ini. Bagaimana? Sekarang saya mau lebih tajam untuk memisahkan tentang kematian. Jadi dengar, lihat cara kematiannya pun kita bisa meyakini orang itu ada di mana. Cara kematiannya aja. Itu masuk kusnul khotimah atau husnul khotimah. Ada lagi. Imamat 26:14-16. Ini masalah sakit. Ini kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang gak beres semua ini. Penyakit apa? HIV, AIDS, sipilis, penyakit-penyakit yang menurut saya di luar. Oke, Imamat 26:14. Imamat 26:14. Oke, gantian. Oke, saya aja. Oke, 26:14. Saya, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, segala perintah, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Yaitu aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakanmu. Ini masalah penyakit nih. Zaman dulu kan belum ada AIDS ya. Belum ada ya namanya HIV. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kekejutan kepadamu. Kenapa para LGBT itu selalu kena penyakit AIDS, sipilis itu? Datang dari mana virusnya? Kenapa orang yang suka PSK, yang suka bergonta-ganti pasangan itu kenapa bisa kena penyakit-penyakit kotor? Kalau secara rasional, hubungan PSK
ya dengan langganannya, apa bedanya hubungan kita dengan suami istri? Secara logi ilmu kedokteran sama-sama berhubungan seks. Tapi kenapa bisa timbul penyakit? Datangnya dari mana? Datangnya dari mana penyakit itu? Nah, kan, ya kan? Penyakit, ya kan? PSK dengan kita suami istri kalau secara real itu sama-sama berhubungan seks. Tapi kenapa yang gonta-ganti bisa kena penyakit? Datangnya dari mana? Kuda bergonta-ganti nggak kena sipilis. Anjing bergonta-ganti tidak kena AIDS. Ayo. Ayo. Itu kan sama ya, kita main realitas semua yang lebih relevan. Enggak tadi. Yang lebih masuk akal ya, enggak. Ayo mau saya pentokin rasionalnya. Anjing dan kuda bergonta-ganti pasangan tidak kena sipilis, tidak kena HIV dan AIDS. Kenapa manusia bergonta-ganti kok bisa kena penyakit? Dari mana penyakit itu datangnya? Saya tanya dulu. Jawabannya ini. Jikalau kau tidak mendengarkan aku dan muak dengan segala perintahku. Emangnya ada nggak yang muak dengan perintah Tuhan? Bukan muak mungkin ya. Kayak merasa terkekang ya kita nih dengan perintah Tuhan. Makanya ada lagunya, mengapa yang enak-enak itu yang dilarang. Nah, kan ada lagunya. Kenapa yang haram-haram itu yang dilarang. Kita apalagi ATM bergerak dikit, gini nggak boleh, gini nggak boleh, gini ketat sekali ATM. Sedikit pun kita salah, kita merasa, oh ini salah, pelanggaran gitu. Terus bagaimana Anda makhluk purba yang nggak kenal hukumnya Tuhan dan tidak pernah diajarin Tuhan? Oh, pelanggaran semua itu. Yang Kristen aja masih pelanggaran, apalagi makhluk purba yang nggak ngerti Alkitab. Kalau engkau tidak mendengarkan dan muak dengan segala perintahku, maka aku memberikan kekejutan kepadamu. Dikejutkan kau dengan HIV. Dikejutkan kau dengan AIDS. Dikejutkan kan? Apa mungkin suami istri yang menikah, yang setia, yang tidak macem-macem, yang tidak aneh-aneh, tiba-tiba timbul sifilis? Nggak mungkin. Karena datangnya penyakit dari mana? Beda kalau orang itu dari suntik ya, bergonta-ganti gitu. Nah, kita nggak ngomongin normal-normal dulu. Ada lagi ayatnya. Kalau orang sampai ada lagi, dimakan buaya gimana? Kalau mati dimakan singa gimana? Mati dibelilit anaconda gimana? Ayo loh, saya habisin hari ini biar argumennya habis. Itu Imamat 26:21. Buka gantian lagi. Oke, 26:21 Imamat. Nah, gimana? Mati dimakan buaya. Mati dibelilit oleh anaconda. Banyak kan sampai ditelan hidup-hidup, sampai di black perutnya keluar. Ya kan? Imamat 26:21. Gantian lagi. Oke, Tian boleh, Isakar boleh. Udah gantian. Ayo. Dimakan buaya gimana? Terus yang gampang digigit anjing rabies, mati loh anjing rabies. Kenapa? Nggak mau minum ya. Nah, pokoknya matinya kena yang gini gimana? Dilukai oleh binatang. Oke. Imamat 26:21. Imamat 26 ayat 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Terus 22. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu. Stop. Oke. Tuh. Apa? Aku kan
melepaskan binatang liar. Binatang liar itu tidak mungkin gigit manusia kalau engkau mendengarkan daku. Buktinya siapa? Daniel. Buktinya siapa lagi? Ayat satu lagi. Sampai dibawa ke dalam air, ke dasar samudra. Iya, mati enggak? Saya habisin semua ini. Saya udah gak mau mendengar lagi doktrin teologi. Karena setiap realita kehidupan saya renungin baik-baik. Tuhan, kenapa dia mati dimakan buaya? Tuhan, kenapa dia mati digigit anjing rabies? Tuhan, kenapa dia mati sampai dililit anakonda? Jawabannya gampang. Karena manusia tidak mendengarkan aku. Kalau Anda hidup suci, Anda akan seperti Daniel. Kalau Anda hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, Anda akan seperti Yunus. Yunus itu walau bandel-bandel tapi dalam perkenanan Tuhan. Makanya diuber. Kalau nggak berkenan nggak diuber, biarin aja Tuhan. Karena dia anugerahnya lebih dia. Kalau nggak diuber, karena ada berkenan nggak diuber sama Tuhan, biarin aja. Paling dimakan ikan ya ntar. Tuhan udah tahu kan. Tapi saya nggak ngambil dari masalah itunya. Saya kenapa orang mati itu makan buaya, dimakan ular anakonda, digigit anjing rabies. Sekarang Anda yang mengaku Hosin kritis sang pembanding. Matinya kena makan buaya, bingung. Gembalanya mana? Mati makan buaya. Gembalanya mana? Atep. Mati kemarin Pak. Kenapa? Digigit anjing rabies. Kok kemarin katanya korbannya Husnul Khotimah dan Husnul Khotimah. Dia sendiri kena Husnul Khotimah. Gimana nih? Saya mau menggambarkan Anda hidupnya sempurna seperti Tuhan Yesus. Dilemparin batu, tes gak kena. Didorong ke jurang, lolos. Waktuku belum tiba. Saya mau seperti itu. Wah, tingkatannya lebih tinggi. Pokoknya saya mau seperti Tuhan yang Maha Esa. Yesus itu sampai di batas taman Getsemani. Tidak ada satu batu pun yang bisa terantuk di kakinya. Tidak ada ular bisa yang menyentuh dirinya sampai di taman Getsemani. Benar gak? Luar biasa gitu. Kalau taman Getsemani itu udah masuk nubuat. Tapi saat ini nubuatnya gak ada, lolos terus dia. Saya mau seperti itu Tuhan. Nah ini kan permintaannya lebih tinggi lagi nih. Ini permintaannya lebih tinggi lagi. Saya mau seperti itu Tuhan. Tuhan bilang boleh. Tambah lagi waktunya ya. Mau seperti itu. Kalau buaya mau gigit saya tinggal gini. Dalam nama Yesus, diam. Saya mau segala binatang-binatang melata, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut tunduk kepada perintah ATM. Kalau saya ada di perahu besar nyebrang misalnya dari kita Bangka ini mau ke Palembang nyebrang pakai laut, ada angin besar, saya mau seperti Tuhan. Diam dan tenanglah. Pak, menghayal enggak? Nggak tahu. Tanya aja Tuhan, karena Tuhan juga seperti itu. Kalau saya diutus ke Afrika, ya nggak, ada anakonda, ketemu saya, dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Kalau saya ada di hutan yang banyak singanya, saya berkata, dalam nama Yesus, singa diam dan tenanglah. Karena sesuai visinya. Biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung dan binatang-binatang melata.
Saya mau tidak ada satu kecelakaan, apes, musibah, bencana alam apapun yang bisa menimpa saya. Kalau engkau percaya kepadaku dan firmanku tinggal di dalam engkau dan melakukan segala perintah. Saya mau main gila lagi, saya mau tangkap petir. Kan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Ini mau main gila saya, Bang. Saya mau seperti Tuhan. Renungan tadi pagi ada yang baca nggak? Nah, gambar saya dengan Pak Dalang. Tak seorang pun yang kukagumi di dunia ini. Tak seorang pun yang dapat kuteladani dan mengikuti jejaknya di dunia ini. Aku mau seperti Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku mau serupa dengan Tuhan yang Maha Esa. Ajining diri sokolati dan harga diriku ditentukan oleh perkataanku Tuhan. Aku mau serupa dengan Tuhan yang Maha Esa. Ajining rogo sokobusono. Setiap aku berpakaian menunjukkan kehormatan jasadku Tuhan. Aku mau seperti Tuhan yang Maha Esa. Anda lihat itu renungannya. Aku mau perkataanku itu jujur apa adanya dan tidak ada kebohongan. Bloko suto. Perkataanku seperti materai 10.000. Apa yang kuucapkan itu terjadi dan dilaksanakan Tuhan. Rima ho pistis. Permintaannya terlalu tinggi ya Pak. Permintaannya terlalu tinggi nih. Bisa nambah lagi waktunya loh Pak. Kalau permintaannya terlalu tinggi, mau seperti Tuhan, waktunya makin panjang ini. Saya tahu, saya aja jangankan Anda, saya yang menjalankan kan terseok-seok loh saya. Saya jujur saya ngomong, saya terseok-seok saya. Kemarin saya ngomong sama anak saya, istri saya sebagai saksinya. Kalau ini kehidupan kita menderita, kehidupan kita banyak duka cita, selalu was-was, tidak ada kedamaian dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena kita harus memenuhi ambisinya Tuhan. Bukan ambisi saya, ambisinya Tuhan. Mau gak mau saya harus menundukkan kepala dan menerima semuanya. Bukan ambisi saya Pak, ambisinya Tuhan. Tuhan mau kita sempurna seperti Dia dan menjadi sinkritis sang pembanding. Dia mau ngomong apa saya? Saya menerima hidup kekurangan saya setiap bulan. Saya tidak bisa kemana-mana. Hidup saya berusaha dalam kehidupan ini rezekinya hanya untuk sehari dan makan sehari. Karena untuk memenuhi ambisinya Tuhan. Karena saya masih berprinsip natas, nitis, dan netes. Kita datang dari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Mau kembali kemana? Loh, Anda tidak melakukan perintah Tuhan, Anda kembali kemana? Dia kembali kemana? Kalau kamu tidak melakukan perintah Tuhan, kembalinya kemana? Tetap kepada Tuhan. Nggak ada pilihan, Pak. Anda yang sudah sampai di level ini pengertiannya, nggak ada pilihan. Mau keluar visi ya monggo-monggo aja. Waduh Pak, nggak bisa, udah setengah jalan Pak. Udah setengah jalan, nggak bisa. Enggak. Jadi Anda tidak melakukan perintah Tuhan, mau hidup brengsek, ya kan? Mau mati konyol, mau apapun Anda tetap natas, nitis, netes. Anda dari Tuhan, datang dari Tuhan, di hembusan nafasnya. Hidup di dalam Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kalau enggak, semua agama tidak berharap semoga arwahnya diterima Tuhan yang Maha Esa. Sisi kiri dan sisi kanan udah pol, atas bawah, kiri, depan belakang masih kosong. Ada sisi, Pak. Udah penuh, Pak. Dari dulu doanya kan begitu.
Depan belakang atas bawah masih kosong. Atau agak nyerong nih apa namanya nih? Ya kan? Kan kalau kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Nah, agak nyerong nih apa namanya, Pak? Nyerong. Hah? Ya agak nyerong masih kosong, agak nyerong ya kan. Nah, jadi bukan hanya begini, agak nyerong begini. Ya. Itu masih kosong. Ini nggak bisa. Saya aja udah nggak bekutik sampai di level ini, saya udah nggak bekutik lagi saya. Adalah Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa saya? Sekarang sudah sampai di sini levelnya. Saya mau saya ini jujur ya, secara pribadi saya ini udah kelenger saya. Saya nggak bener, saya udah kelenger saya. Doanya udah nggak pernah minta apa-apa lagi saya. Percuma. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia memberi yang terbaik. Belum sampai yang terbaiknya. Waktu yang tepat ya. Doa aja nggak, udah mentok saya. Doa nggak pernah minta apa-apa lagi. Saya cuma kalau hari ini bangun saya tadi doa, saya bentar, Tuhan terima kasih kalau hari ini bangun dengan tubuh yang sehat. Udah sebentar saya mau khotbah sih Tuhan. Doanya begitu doang. Saya mau doa, Bapa kami dalam surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kok kayak anak-anak saya kayak sama saya bilang. Jadi udah nggak level gitu. Gila mas saya ini, gila saya ini. Doa diulang-ulang kayak mantra. Bapa kami dalam surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datang. Amin. Ngomong apa kayak? Kita ini di kelas ini udah gak bisa lah begitu Pak. Saya mengungkapkan abadanya. Bangun tidur Tuhan terima kasih hari ini. Bangun tubuh sehat sebentar saya mau khotbah. Amin. Doanya gak panjang saya. Karena gak tahu mau minta apa saya. Saya bilang, doa apa juga gak didengerin. Malas saya bilang. Saya ngomong sama Tuhan udah begitu sekarang. Malas Doa aja gak dengerin. Mau-maunya Tuhan aja lah. Jual tanah gak laku, buka pangkalan gak jadi, mau usaha ini batal, gak ada yang didengerin hidup saya. Ya udah, terima kasih hari ini sehat, oke jalan. Bener gak? Bener kan terjadi gak sama dengan kalian? Doa apa gak dengar? Saya bilang udah, hari ini bangun Tuhan sehat. Sebentar mau khotbah, berangkat Tuhan, amin. Bingung saya mau ngomong apa. Saya harus menerima. Mungkin kita nih di mata Tuhan, kita mungkin gak sadar Pak. Kita mungkin masih bukan sombong di hadapan manusia, tapi kita mungkin masih angkuh di hadapan Dia mungkin. Masih kita maunya kita masih gitu. Tuhan bilang, ayo, tekan terus, ayo. Mau gak mau kan sayanya kalau hidupnya mentok sana, mau gak mau sayanya nih nunduk Pak. Nunduk terus saya di hadapan Tuhan. Ya dong, nggak bisa tiba-tiba kita nunduk di hadapan manusia kan nggak mungkin juga. Salahnya apa saya? Makanya saya kan jarang tulis. Maaf Pak ya, saya mau ngomong ini. Saya kan jarang. Karena saya merasa saya belum ngomong kenapa saya minta maaf gitu. Ya Pak, maaf loh Pak ya, saya mau ngomong nih Pak. Kan belum ngomong, kok udah minta maaf. Salahnya apa gitu. Makanya saya bilang, Pak, Dun Sewu, Pak. Tuh, saya selalu begitu kan. Jarang kamu Anda dengar nggak? Saya kalau mau ngomong sesuatu yang mau jujur, saya jarang ngomong, maaf Pak ya, saya mau ngomong. Saya nggak, karena saya merasa, maaf kayaknya katanya kurang tepat. Karena Pak, saya belum ngomong kok minta maaf gitu. Kan belum ngomong Bu ya. Saya lihat itu di Keraton Solo apa Jogja, itu yang duduk, yang jalannya pakai lutut ya, itu kalau mau ngomong Nun Sewu Pak, kayaknya lebih tepat ya. Saya lihat nonton di YouTube itu, Nun Sewu Pak. Sebenarnya kita harus begini, Nun Sewu, selalu dia begitu. Iya, saya pikir, saya bilang benar juga ya. Kalau minta maaf kayaknya kurang tepat, tapi kita ini selalu maaf, jangan buang sampah di sini gitu. Oh, salahnya apa kalau udah minta maaf gitu?
Salahnya apa? Kan belum ngomong, Pak. Kan belum ngomong. Jadi atas dasar itu ada kayaknya yang di YouTube tuh lebih benar saya bilang. Nun sewu, Pak. Oke? Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi penekanannya hari ini adalah ATM harus, seandainya mati harus husnul khotimah, seandainya. Ya kan nggak semuanya nanti kalau ada 1000 kan mungkin nggak 1000-1000-nya jadi hosin kritis, jadi korpus kan nggak juga ya. Tapi seandainya jemaat ATM, saya berharap kalau meninggal harus husnul khotimah. Tapi kalau yang tidak mau husnul dan mau keluar dari kusnul dan husnul dan tidak akan mau mati selama-lamanya, ya inilah jalan hidupnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan, untuk mendengarkan satu pembukaan rahasia daripada untuk membelah segala sesuatu yang masih terkurung di dalam pemikiran manusia ya Tuhan. Hamba-Mu percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah tempat perlindungan yang sempurna. Dan kami yang di ruangan ini mau seperti Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami mau seperti Tuhan yang Maha Esa, berkarakter akhlak mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. 红尘自有痴情者，莫笑痴情太痴狂。若非泛寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？问世间情为何物？只教人生死相许。看人间多少故事，醉销魂，梅花散浓。